Sosisnya juga tadi kita udah lihat di deep fried dengan sempurna. Ini enak banget, crunchy banget, pilihan nuggetnya pas. Kuahnya sangat berkaldu, lembut banget. Di sore hari belum lengkap rasanya kalau kita nge-hangout bareng teman ataupun keluarga tercinta. Apalagi kalau tempat hangoutnya seputar wisata kuliner. Pastinya kalian suka dong bro and sis. Ada AXL Cafe yang lokasinya di Kota Tangerang, Banten. AXL Cafe bukan hanya tempat kuliner yang asik, tapi juga tempat nongkrongnya cantik bareng teman, pacar, ataupun keluarga tercinta. Di AXL Cafe, kalian bisa menikmati menu sarapan, makan siang, coffee time, ataupun dinner. Kuy! Hai bro and sis, balik lagi di Kulineran Skuy bareng bersama gue Priska Priscilla, tentunya di sebuah program yang dipersembahkan oleh Simpo TV. Nah bro and sis, sekarang gue udah ada di tempat nongkrongnya. Kalian udah bisa lihat bareng-bareng nih, di belakang gue udah ada AXL Cafe. Kira-kira kayak gimana? Langsung aja kita lihat ke dalam. Kuy! AXL Cafe memang layak menyandang tempat nongkrong yang asik bagi para anak muda dan keluarga. Hal ini dilihat dari desain tempat yang estetik dan nyaman untuk para pengunjung yang datang. AXL Cafe bukan hanya sebagai tempat nongkrong yang asik, tetapi juga surganya tempat makan, khususnya bagi para penghuni apartemen. Selain buka sejak pagi hingga malam hari, hidangan yang dijual di sini membuat para penghuni apartemen mengandalkan AXL untuk mencukupi kebutuhan sarapan, makan siang, ataupun makan malam mereka. Makanan dan minuman yang ditawarkan di AXL Cafe diantaranya ada aneka roti isi dan topping, pastry, egg tart, kue bolu jadul manis, sampai dengan makanan berat seperti nasi ayam lada hitam, chicken gordon-bleu, dan lain-lain. Halo Kak. Iya. Boleh saya kita bantu? Mau pesan apa Kak? Kira-kira di sini yang recommended apa nih? Oh, untuk recommended kita di menu main course-nya ada chicken stick, mie ayam. Oke, menarik ya, boleh dua itu. Kalau misalnya yang ringan-ringan yang buat cuma cemil tuh ada apa aja? Untuk yang ringan kita ada egg tart sama mix platter. Menarik juga tuh Mix platter kayaknya. itu kita di isinya ada nugget, sosis, sama kentang. Wah rame ya, kayaknya kita makan besar nih hari ini. Oke, kalau gitu aku mau itu juga. Terus untuk minumnya, kira-kira ada apa nih? Kita yang recommend itu di brown sugar coffee. Oh itu untuk kopi ya, boleh deh kopi. kita cobain kopinya juga satu. Ya. Terus kalau misalnya non kopinya ada apa tuh? Brown coffee-nya kita ada yang full strawberry, itu segar. Oh ya mantap, asam-asam ya, Ya. biar balance gitu. Boleh. Oke, aku mau itu semuanya. Itu aja, Sama kayaknya ada juga ini kue-kue yang menarik ya mas. Kayaknya ada bolu-bolu jadul gitu tadi aku lihat di depan ya. Boleh dipesan itu juga. Ya, sama boleh jadul. Iya boleh. Baik. Itu aja. Terima kasih Kak. Oh iya mas, sambil nunggu makanannya aku juga mau ngobrol dong sama pemilik ataupun pengelola tempatnya. Ada nggak nih hari ini? Oh, ada Kak. Ada. Ya, Oke, aku nanti tunggu saya ya. panggil dulu ya, Kak. Siap. Makasih mas. Halo, apa kabar? Halo, baik. Gimana kabarnya? Luar biasa. Terima kasih sebelumnya sudah mengizinkan kita nih dari tim Simpo TV untuk mampir dan melihat AXL Cafe ini. Ini dengan Kak siapa? Dengan Kak Hani, Kak Hani pengelola di sini kafe. selalu selaku pengelola kafe. Iya, Wah, betul. udah luar biasa nih. Berarti udah sering banget ya Iya. melimpir ke sana kemari gitu kan. Oke deh. Kak, nah aku mau nanya-nanya mengenai boleh. AXL Cafe ini.
awalnya tuh kenapa sih bisa terbentuk AXL Cafe ini? Ya, jadi kenapa namanya bisa AXL Cafe? Karena AXL itu diambil dari nama anaknya yang terakhir, yaitu Axel. Oh, AXL. Ya, jadi diingat jadi AXL biar singkat oke, gitu. biar cepet ya. Karena kalau kita misalnya lihat logo AXL yang di sana itu ada gambar ibu dan anak. Emang itu menggambarkan antara ibu dengan anaknya juga, dan berharap juga ibu owner ya, Ibu Septiani Natalia berharap usaha ini bisa diwariskan ke Anak-anaknya. Oh, oke. Kak, ini kan dikasih nama anak terakhirnya. Berarti anak-anak sebelumnya masing-masing dikasih satu-satu kafe juga ya? Ada usaha lain, catering juga ada. Luar biasa ya. Berarti sudah menyiapkan warisan untuk Iya, semua betul. anaknya. Wah, luar biasa nih. banget. Ibu ownernya sangat prepare ya, sangat melek Betul. finansial nih. Mantep nih Ibu owner ya. Sayangnya Iya. kita belum bisa berbincang bersama Ibu owner Iya. secara langsung karena satu dan lain hal. Nah, makanya hari ini diwakilkan oleh Mbak Hani gitu ya. Nah, Mbak, kenapa posisinya juga di dalam apartemen sih? Kan jarang nih, biasa kan kalau orang bikin coffee shop atau bikin tempat nongkrong, itu kan biasa di luar, di ruko-ruko. Iya. Karena kan tadi aku lihat juga di sini ada ruko-ruko gitu. Tapi kenapa pilihnya di dalam apartemen nih? Karena awalnya itu ibu kebetulan pernah tinggal di apartemen sini sambil nunggu rumahnya itu jadi gitu. Nah, kebetulan dulu di sini sebelumnya emang ada kafe. Nah, tapi kafenya ini nggak dipegang sama pengelolanya gitu, nggak kepegang. Akhirnya ibu ditawarin untuk buka usaha di sini. Over. Iya gitu. Awalnya bingung mau bikin usaha apa gitu. Mau bikin usaha kopi, cuman ibu nggak tahu basic kopinya kayak gimana gitu. oke. Nah, kebetulan ada barista yang pertama nih Kak. Ada barista yang pertama tahu tentang kopi. Tapi ibu akhirnya diajarin buat bikin kopi gimana, tahu tentang kopi kayak gimana gitu. Akhirnya ibu bikin kopi gitu, kopi-kopian gitu. Kalau untuk makanannya memang sebelumnya ibu itu suka masak buat anaknya kayak makaroni skutel, ektar juga sebelumnya emang ibu suka masak buat anak-anaknya. Jadi menu yang ada di sini tuh Masakan-masakan rumah iya, yang biasa masakan rumah yang dimasak biasa sama ibu dimasak ya? sama ibu, iya kayak gitu. Oke, kayak luar biasa, luar biasa. Berarti ini bener-bener feels like home, emang cozy banget, didesain Iya. untuk teman-teman tuh biar bisa nongkrong, Iya, serasa di betul. rumah gitu ya. Wah, Memang oke. seperti rumah kedua ya, second home. Bener. Oke deh, nah, tapi ini kan kalau kita lihat size-nya lumayan ya, hanya ada kurang lebih 5-6 table gitu. Iya. Kira-kira ibu atau misalnya Mbak Hani mungkin ada rencana nggak sih untuk buka cabang selanjutnya, atau sejauh ini masih yang di sini aja? Rencananya sih masih pengen buka di sini sama ada buka cabang juga. Oh, ada buka cabang juga ya nanti. Wah, menarik nih. Nanti Bro and Sis bakal tahu Iya. ke depannya kira-kira AXL Cafe itu rasanya gimana, apalagi kalau semakin dekat dengan tempatnya Bro and Sis. Oke deh Bro and Sis, kalau gitu kita akan berbincang lebih jauh, tapi ada yang boleh lewat terus, jangan kemana-mana, tetap di Kulineran Skuy. Hai Bro and Sis, balik lagi di Kulineran Skuy. Masih bersama gue Priska Priscilla dan tentunya di AXL Cafe. Nah, kita lanjut lagi ya ke Hani. Kak Hani, di sini kan menunya banyak nih. Kira-kira menu paling favoritnya tuh apa sih di sini? Menu paling favorit ya untuk kopi itu ada brown sugar coffee. Untuk yang non coffee-nya ada strawberry Yakult. Dan untuk yang main course-nya itu juga ada chicken stick, ada mie ayam juga di sini. Ada egg tart, ada makaroni skutel juga. Banyak ya, berarti mau nyemil, mau makan berat semuanya ada Iya, gitu ada. ya. Untuk kisaran harganya, kira-kira kalau makanan dari berapa sampai berapa, kalau minuman berapa sampai berapa? Untuk makanannya dari sekitar harga 13.000 sampai 45.000. Kalau untuk minumannya itu dari harga 17.000 sampai 27.000 ya. Oke, jadi sangat-sangat affordable ya Iya. sebenarnya untuk nongkrong bareng sama teman ataupun keluarga. Nah, ini nih mungkin yang juga jadi perhatian ataupun atensi teman-teman nih Kak Hani. Metode pembayarannya di sini bisa apa nih? Cash, cashless apa gimana? Bisa cashless. Bisa cashless, cash juga terima. bisa, Oke iya. deh, mantap ya kalau gitu. Nah, kebanyakan juga nih Kak Hani, kira-kira pengunjung yang datang ke sini itu dari mana sih? Dari penghuni di atas atau dari banyak juga nih mungkin orang-orang luar yang penasaran? Kalau untuk pengunjungnya itu kebanyakan dari penghuni apartemen
apartemen ya. Kalau misalnya dari pengunjung di luar itu mungkin tamu dari apartemennya itu. Iya. Oke, nah kalau jam bukanya sendiri berhubung ini di apartemen, apakah 24 jam? Bukanya itu dari jam 7 aja sampai jam 9 malam. Setiap hari cuman. Oh, setiap hari, no Iya, libur-libur iya, ya? no libur. Oke, berarti anak sekolah, orang tuanya bisa beli breakfastnya di sini. Betul. Kelar ngantor anaknya bisa makan lagi di sini, Betul, biasanya kopi. juga sebelum berangkat kantor nih, orang apartemennya suka beli juga kopi di sini untuk berangkat kantor. Bener-bener, jadi ini bener-bener melengkapi sih ya. Iya, Sebenarnya ini betul. sangat membantu untuk ibu-ibu terutama Iya. yang nggak menyiapkan sarapan, yang nggak menyiapkan bekal, bisa semuanya dibeli di sini gitu ya. Di sini juga memang tempatnya juga suka dipakai buat anak-anak les. Oh, bisa ngeles Gitu. juga di sini. Orang yang misalnya mau kerja online juga bisa di sini. Oke, gitu. berarti ada Atau wifi nih? ada. Mantep. Atau orang yang mau jamu tamunya tapi nggak enak ya jamu tamu di atas, itu biasanya bisa jamu di sini. Oke, berarti benar-benar meskipun tempatnya lumayan minimalis Iya. gitu ya, tapi bisa menampung banyak kegiatan, banyak betul. aktivitas gitu ya. Oke deh. Nah, kira-kira dalam sehari ada berapa porsi sih yang berhasil dikeluarkan oleh ASL Cafe ini? Ya tentunya banyak ya. Banyak, mungkin 50? mungkin sampai Kurang segitu. lebih ya, kurang kurang lebih 50 dapat lah ya, luar biasa nih. Nah, untuk pegawainya sendiri kurang lebih ada berapa? Ada 5. Oke deh kalau gitu. Kita udah kulik-kulik lebih jauh mengenai ASL Cafe. Kalau gitu aku udah penasaran, udah nggak sabar untuk mau tahu kira-kira proses-proses pembuatan makanan dan minumannya tuh di dalam kayak gimana. Jadi kita lihat bareng-bareng ya. Boleh. Oke, langsung aja kita berangkat. Nih Kak Cila, di sini ada makanan-makanan yang kita jual. Di sini ada makaroni, ada donat juga, ada smoked beef quiche, juga ada egg tart di sini. Asin, manis, semua lengkap Iya, ya. Ini betul. sangat menggugah selera aku loh. Aku udah nggak sabar sebenarnya pengen nyoba. Tapi harus menyimak dulu ya. Kira-kira Hani mau ngejelasin apa lagi. Nah, kira-kira nih mbaknya lagi bikin apa nih, Mbak Siti? Kita lagi bikin mix platter, Kak. Oh, lagi Mix bikin platter. pesanan aku yang tadi tuh ya. Iya betul, Oh, lagi dibikin, lagi di deep dibuat. fried ya. Iya betul. Meskipun tempatnya minimalis tapi mampu membuat beragam Iya, rupa jenis apa makanan aja ada ya. di sini. Hebat, luar biasa emang nih ya. Betul. Kalau nggak ada semua bikin kenyang, bikin enak, mantap. Betul. Oke, lanjut lagi. Kira-kira Kita ada apa lanjut tuh? ya ke Ini kitchennya. ikannya dijual. Nah, ini punyanya Mas Iki. Oh, punya Mas Iki. Pelihara Mas Kirain- Iki. Kirain biar ini feng shui ya kan. Katanya feng shui ini yang Oh bikin iya, rame iya, kan, betul. kirain ikannya ya kan. Betul. Oke, nah, ini sekarang di sini apa nih Masnya lagi bikin apa nih? Brown sugar. Lagi bikin brown sugar. Yang menu favorit pesanan aku Oh juga iya ya. betul. Pesanan kakaknya ya. Iya. Oke deh. Nah, ini kopinya pakai kopi apa nih kalau di sini? Bos beli nggak? House blend. House blend. Oh, house blend. House blend antara apa dengan apa? Robusta dan Arabica. Oh, Robusta dan Arabica. Oke, kalau misalnya nih ada yang mau request Robusta aja atau Arabica aja bisa nggak? Ada. Oh, bisa ya. Jadi boleh milih ya. Oh, boleh milih tuh pemirsa ya. Oke deh. Ini kegiatan sehari-hari ya, Mas, jadi ya, Mas? Iya. Udah dari tahun berapa, Mas, ya interview Ini karyawan, Masnya? karyawan paling lama Kak. Oh, paling lama? Iya, senior Mas. saya ini. Sangat berdedikasi tinggi ya, Iya, Masnya ya. betul. Ada background sekolah kopi, Mas? Enggak ada sih. Oh, otodidak aja ya? Dari teman ke teman aja. Oh, dari teman ke teman, luar biasa. Itu ya, Bro and Sis bisa lihat di sini itu kayaknya seru gitu ya kalau kita bisa meracik-meracik kopi, harum kopinya tuh masuk meresap ke dalam hidung saya. Aduh, tidak sabar untuk mencicipi kopinya. Iya. Oke deh. Kita lanjut. Oke, mungkin mau dilihat lebih zoom lagi Iya. ketika lagi dikeprak-keprak itu bubuk kopinya tuh ya kan. Biar pemirsa tuh berasa ngiler gitu loh rasanya ya. Setelah digeprek-geprek, ini prosesnya kurang lebih berapa lama nih? Untuk jadi satu gelas 1 menit. 5 menit Bang. Oh, 5 menit, lumayan ya. Kalau kita tungguin, keburu sampai iklan nanti ya. Oke, terima kasih ya Masnya. Oke, lanjut. Di situ Oke, ada yang lanjut. menyala-nyala, aku melihat apakah Wow, itu. sangat enak banget nih. Ada Iya. lagi bikin apa nih? Kita lagi bikin makanan skuter. Oh, makaroni Makaroni skuter. skuter. Ini smoked beef quiche ya. Oh, oke. Berapa menit ya? Iya, bikinnya? berapa menit tuh sekali ngoven? Ini sekitar 40 menit. Oh, lumayan ya. Oke, sekali masuk bisa berapa box makaroni tuh? Paling banyak bisa 15. 15. Oh, oke. Itu ya, Bro and Sis bisa lihat ya.
langsung ke dalam ovennya aja cukup besar ya. Jadi mereka tuh nggak nanggung-nanggung gitu ya. Karena meskipun- biasanya memang bikin roti juga. Jadi ini ovennya multifungsi semua ya. Jadi multifungsi. roti-roti juga homemade semua bikin adonannya di sini. Luar biasa, lengkap ya. Ini sebenarnya Homemade kayaknya semua. luar biasa. Kayaknya harus sewanya satu lantai deh sampai Iya. ujung ya. Harusnya jangan Harus cuma dibobol lagi nih kayaknya. jangan cuma 6 meja karena menunya banyak banget Iya, gitu. betul. Sayang nih ya. Pantas untuk cocok untuk buka cabang lagi. Nah, oh iya di sini juga ada menu-menunya juga tuh ya kan. Bro Edis bisa lihat. Nah, tuh. kita juga kalau misalnya kayak Ramadan, Idul Fitri, kita juga ada hampers ya, hampers, jual kue hampers kering, juga. iya jual Oh, juga. lengkap tuh. Natal Oh, juga. kita segala jual rupa ada, hampers. bener-bener Iya, manu gada ya. setiap event kita pasti bikin gitu. Oke, mantap luar biasa. Kalau gitu aku udah lapar banget. Aku sudah tidak sabar untuk menikmati semua hidangan yang ada di ASL Cafe. Iya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kulineran Skuy. Hai, terima kasih. Iya. Baik. Apalagi nih? Spesial kita, mie ayam. Sangat lengkap ya. Daging sayur berikut kriuknya ya. Oh, kuahnya pakai cangkir kopi, lucu juga ya. Chicken stick. Oke, sausnya apa tuh? Kita Oh, pakai saus chicken stick. oh oke. Itu resep dari Ibu, Ibu. baik. Terima kasih. Ini ada kue kita. Kayaknya kita geser aja ya, biar pemirsa tuh nampak dengan jelas gitu menu-menunya ada apa aja ya. Ini minuman kita. Ada chia ul, brown sugar coffee. Nah ini menu snack kita yang egg tart sama smoked beef cheese, Oke. slice cake keju. Oh, Ya, menarik sekali ya. Terima kasih banyak, Mas. Nah, seperti yang Bro Aziz bisa lihat, di sini semua makanan dan minumannya sudah dihidangkan. Jadi langsung saja kita akan mencicipi terlebih dahulu strawberry Yakult. Yang pasti kalau dari namanya rasanya asam-asam seger ya kan. Yang pasti isinya strawberry dan juga Yakult dan juga kayaknya ada susunya nih ya. Rasanya nggak terlalu manis karena ada Yakultnya kan, jadi ada rasa-rasa asamnya juga dan rasa susunya juga lumayan dominan nih. Langsung aja kita cicipin. Berikutnya itu adalah ini. Ini adalah beef cheese. Kalian bisa lihat di sini ada beef keju dan ini homemade. Jadi bukan beli terus diangetin doang, tapi ini adalah murni pure bikinan dengan tangan ibu owner. Langsung aja kita cicipin. Daging dan kejunya nggak pelit sama sekali. Bener-bener nih bisa dilihat isi dagingnya banyak, kejunya juga. Rasanya lebih ke arah asin tentu saja. Jadi teksturnya nih ya, nggak pelit sama sekali tuh. Jadi setiap sendok pasti dapat potongan beefnya, bukan beef yang kecil-kecil gitu. Kita lanjut ke menu pembuka yang kedua. Itu ada egg tart. Kalau misalnya di mall-mall egg tart itu kan kecil-kecil ya. Nah di sini tuh egg tartnya lebih gede. Jadi sesuai dengan harganya. Tuh,
Kita potong ya. Dalamnya masih melted tuh, kenyal-kenyal gitu. Kalau biasa egg tart rasanya manis, ini kita coba. Jadi luarnya garing crunchy tuh, kriuk banget, krenyes banget. Oh, ya kalian bisa lihat. Langsung aja kita cicipin. Rasa manisnya, milky susunya berasa banget. Beneran telur, bukan asal campur-campur dengan tepung. Lanjut, kita akan masuk ke menu yang bikin kenyang. Pertama kita ambil dulu kali ya chicken sticknya. Ini udah protein, karbonya ada, sayurnya juga ada. Lengkap 4 sehat 5 sempurna. Di sini banyak peralatannya ya. Jadi kita juga lihat-lihat dulu ini ada apa aja sendok garpunya ya. Oke. Lanjut, aku langsung mau mencicipi. Ini ditabur dengan kemungkinan besar ini adalah sausnya. Kalau nggak mushroom biasanya pepper. Nah tuh, ini ayamnya real ya. Ayam olahan sendiri dikasih tepung, jadi bukan ayam-ayam frozen. Kita coba. Bumbunya lebih ke arah kayak saus teriyaki yakiniku. Jadi nggak terlalu asin dan nggak terlalu manis juga. Pas aja gitu. Jadi ini untuk orang-orang yang diet, nge-gym nih cocok nih makanannya. Karena ayamnya bukan ayam frozen, jadi rasa juicy dari ayamnya tuh berasa banget. Bukan yang kayak ayam udah berapa tahun lalu gitu, enggak. Jadi ini fresh from the oven. Kita lanjut mencicipi kentangnya. Kentangnya untuk menetralisir rasa, jadi nggak terlalu banyak rasa. Dan sayurnya terlihat sangat segar, warnanya sangat menyengat. Kita lanjut ke menu berikutnya, mixed platter. Ini cocok bersama keluarga sambil cemil-cemil. Adalah nugget, ada sosis, ada juga french fries-nya. Kalau tadi ini potato wedges, ini kita cobain french fries-nya. Ini kayaknya dikasih taburan bumbu seaweed gitu, tapi sedikit aja, jadi rasanya nggak terlalu menyengat banget. Sosisnya juga tadi kita udah lihat di deep fried dengan sempurna. Ini enak banget, crunchy banget. Pilihan nuggetnya pas, karena crunchy tapi pas di mulut tuh juga gampang dikunyahnya. Kita lanjut lagi karena masih banyak yang harus saya review ya. Kita lanjut ke menu berikutnya yaitu mie ayam. Mie ayamnya di sini juga lengkap, ada daging ayam, ada sayur, ada juga pangsitnya. Dan ini juga kuahnya ditambah dengan mereka membuatnya secara homemade. Jadi kita cicipin dulu kali ya dari kuahnya. Kuahnya sangat berkaldu. Sekarang kita lihat sendiri ayamnya yang juga dibuat secara homemade. Empuk banget. Ayamnya rasanya lebih ke arah asin. Ini mie-nya kita kasih sedikit kuah. Kita pakein juga sayurnya. Rasa mie-nya lebih ke arah manis. Dan kita coba pakai pangsit. Karena ini semuanya homemade, jadi minyaknya tuh beda gitu rasanya kalau kita makan pangsit yang banyak minyaknya. Nah, ini tuh rasanya sehat dan enak pastinya. Nggak ada yang gagal loh, bener-bener suka masak ini ibunya ya. Oke deh.
Lanjut, kita akan mencoba kopinya sebelum kita masuk ke dessert. Ini adalah brown sugar yang dimana pasti kalian juga banyak yang suka. Jadi kopi dengan gula aren. Dan di sini harganya cukup affordable, kalau nggak salah mulai dari 18 ribuan aja. Kita aduk dulu, terus minum. Untuk kalian para pecinta kopi, tadi kan kalian udah dengar kalau ini bisa di request. Jadi ini akan cocok banget karena bisa di request sesuai dengan kemauan kalian. Nah, yang terakhir yang juga sangat menggugah selera adalah kuenya kue jadul. Ini ada kue keju. Kalian bisa lihat ya di sini nggak terlalu saling menempel gitu ya antar layernya. Artinya tidak terlalu banyak tepung yang digunakan, alias lebih ke arah healthy gitu ya. Langsung aja kita cicipin. Lembut banget. Bener-bener bolu jadul yang rasanya jadul, lebih ke arah sedikit manis tapi nggak terlalu manis. Sangat amat mudah dikunyah. Ini pasti anak-anak suka makan ini dan kemungkinan besar tuh aman. Kalau gitu, semuanya udah aku cicipin, tapi aku mau lanjut makan. Selamat menikmati makan. Nah bro and sis, sekarang gue mau lanjutin makan dulu ya, makan makanan yang lainnya. Ada sosis, nugget, french fries, mie ayam, brown sugar coffee, dan bolu jadulnya yang juga menjadi menu andalan di sini. Semua rasanya benar-benar enak dan fresh loh, homemade 100%. Jadi kalian pastinya wajib coba dan datang ke sini. Aku sih pribadi puas dan kenyang banget loh bro and sis. Oke deh bro and sis, ini semua tadi udah kita cicipin bareng-bareng dan gue bakal lanjut makan. Tapi sebelumnya gue harus pamit dulu nih sama bro and sis yang lagi ada di rumah. Jangan lupa untuk terus saksikan Kulineran Skuy setiap hari Minggu jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Gue Priska Priscilla, pamit dulu. Dadah! Simple TV, News, Sport, Entertainment.